Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kita tahu bersama bahwa 3 tersangka ya, klaster pertama, yaitu Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Ibu Kurnia, itu sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, sahabat. Dan kembali Roy Panci itu nyinyirnya ini tentu bukan karena ilmiah, tapi nyinyir khas orang yang kalah argumen lalu mencoba pindah ke drama. Jadi mode drama yang dia mainkan. Katanya pemeriksaan Kurnia, Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi itu tidak layak P21 karena banyak pertanyaan penyidik dari kurang lebih 60-an. Itu sangat sedikit yang dijawab karena menurutnya mereka tidak ada dalam lokasi di mana pertanyaan-pertanyaan itu diarahkan ke mereka, sahabat. Lalu seperti biasa, Roy Panci menutup pernyataannya bahwa kalau ini dipaksakan, maka ini sama saja dengan peradilan sesat. Sungguh menarik karena logika ini bukan cuma salah, tapi berbahaya kalau diajarkan ke publik, sahabat ya. Sebab bagaimanapun juga saya kira dengan rentetan banyak bukti yang ada di penyidik, kamu mau jawab atau tidak itu urusan kamu. Yang pasti Anda tersangka berarti ada 2 alat bukti yang membuktikan Anda berada dalam posisi sebagai orang yang pesakitan. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita cek seperti apa pernyataan daripada Roy Panci. Apa hasilnya? Apa yang Anda tahu soal pemeriksaan hari ini? Ya, jadi saya tahu persis ya, karena saya tadi ikut mengantar. Meskipun saya tidak diperiksa hari ini, tapi kebersamaan kami, persatuan kami itu tetap terjaga. Ya, jadi kami ikut mengantar dan tadi Bang Rismon sama Dr. Tifa juga sedang membriefing untuk ahli yang nanti untuk sedang rapat dengan ahli di tempat yang lain. Jadi kita tetap bersama-sama. Tadi mereka masuk habis zuhur, ya jam 1. Kemudian selesai, tadi saya ketemu sudah selesai pertama tuh Bang Rustam. Itu sekitar jam 4:30 sore udah selesai. Bu Kurnia barusan selesai dan juga Pak Rizal Fadilah. Ditanya sekitar 60 sampai 65 pertanyaan, ya. Tapi rata-rata adalah pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang ditanya ke saya. Apa peristiwa atau yang Anda ketahui tentang peristiwa tanggal 12 Januari tahun 2025 atau 26 Maret? Ya mereka semua tidak ada di peristiwa itu. Jadi nggak boleh jawab apapun. Kemudian mereka juga tanya soal kenapa, tadi kan disebut pada lead berita, kenapa ada 2 yang kemudian sudah di SP3. Ya. Ternyata ini fakta, baru saya buka di sini. Apa? Ya, LP laporan polisi itu tidak dicabut. Kalau tidak dicabut oleh Jokowi, harusnya nggak boleh ada restoratif justice. Syarat restoratif justice itu adalah LP-nya dicabut dulu, terus ada perdamaian. Katanya Bang Egy kan juga berkali-kali, Bang Egy, kemudian Bang DHL dan Mayor Lubas kan mengatakan tidak pernah minta maaf kan. Nah, tidak pernah minta maaf, LP-nya tidak dicabut. Kok bisa ada restoratif justice, bahkan kok bisa ada SP3? Itu kan aneh gitu loh. Jadi itu tadi menjadi pertanyaan dan kemudian mereka cepat menjawabnya. Karena akhirnya apa? Dengan BAP yang semacam yang saya bisa bayangkan jawaban BAP-nya. Karena itu kan berarti menjawab bahwa dia tidak ikut ini. Bla 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 bla, harusnya Mbak Lana. Jaksa peneliti nantinya kalau baca itu persoalan tidak mungkin P21. Tidak mungkin Tidak mungkin P21. Nggak mungkin karena itu nggak bunyi BAP-nya. Dengan BAP nggak bunyi, kalau itu dipaksakan P21, itu nanti namanya peradilan sesat. Oke, tidak mungkin P21 katanya Bang David. Kalau jujur ya. Kalau iya. Bang David? Ya, itu sebenarnya kan harapan Mas Roy dan wajar-wajar aja Oh, lah. fakta Tetapi ini. yang pasti bahwa semua berkas, semua alat bukti, semua saksi sudah lengkap dan sekarang kan dari penyidik sudah teruskan berkas-berkas itu kepada kejaksaan untuk masuk pada proses penuntutan. Nah, proses penuntutan ini sebenarnya juga tinggal tunggu waktu saja. Kalau tadi yang penting direspon ini gini Mbak, yang menarik tadi kata Mas Roy ya, bahwa nggak ada alasan untuk SP3 pada Egy Sujana ya, itu kalau dan jujur, Damai kan? Lubis. Padahal kan di situ sudah terjadi pertemuan. Nah kemarin kan yang Mas Roy tanyakan,
Apa urgensinya polisi yang adalah bagian dari tim penyidik ada di sana? Datang Sebenarnya ke sana urgensinya loh. justru itu, Iya. menjadi saksi bahwa terjadi pertemuan di sana, ada permintaan maaf, Nggak ada ada. peluk-pelukan, dan dari satu sisi permohonan maaf dari Egy dan kuasa hukumnya Ibu Eli juga menyatakan itu. Lalu kemudian kan ada tim saksi itu, tim saksi dari relawan Jokowi dan juga dari yang kemarin Mas Roy protes kan, apa urgensinya kepolisian Loh, iya. ada. Nah, itu yang saya pernah sampaikan kalau minggu sekelas lalu. Ibtu nggak Urgensi apa-apa, Mas. kepolisian itu menjadi saksi, Iya, menjadi saksi dari proses. ini aneh biar proses masyarakat EJ tahu lah. ini. Iya. Jadi gini, ini biar Jadi di masyarakat situ Indonesia sebenarnya tahu. pentingnya polisi hadir Oke. menyaksikan itu bahwa terjadi Tidak perdamaian lazim, di sana. Kan tidak itu lazim poinnya. polisi yang mendatangi ya sowan ke pelapor satu. Tidak lazim juga kalau saksi itu harus sekelas komisaris besar polisi, Kombes, ya. Tidak. Mari kita luruskan pelan-pelan ya, supaya yang nyinyir bisa ikut belajar. Dalam hukum pidana modern, kebenaran itu tidak lahir dari pengakuan, tapi dari alat bukti. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, ini bukan opini, tapi menurut saya ini adalah merupakan pondasi ilmu hukum. Oleh karenanya, Jeremy Bentham sudah mengatakan itu sejak abad ke-18, bahwa kalau tersangka diam atau ngelak atau sok filosofis di BAP itu tidak menghentikan perkara. Artinya kalau logika Roy Suryo yang dipakai, semua maling tinggal bilang no comment, semua koruptor tinggal bilang pura-pura lupa, semua penjara bisa ditutup, ganti saja perpustakaan. Karena menurut beliau, tanpa jawaban sama dengan tanpa perkara. Ini logika hukum atau logika pengajian WhatsApp. Ya mungkin karena terlalu banyak grup-grup WhatsApp-nya ini, Roy Panci ini sahabat. Pasal 184 dalam KUHP itu sangat jelas. Alat bukti itu bukan cuma keterangan tersangka, tapi termasuk saksi, termasuk ahli, termasuk bukti-bukti persuratan, di mana juga ada petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Itu opsional, artinya bukan wajib itu. Bahkan Andi Hamzah mengatakan, ini guru besar hukum pidana Indonesia ya, beliau menegaskan bahwa terdakwa berhak diam, tetapi diamnya tidak menghapus kekuatan alat bukti yang lain. Nah, sekarang kita balikkan ke Roy Panci. Kalau seseorang menghindar dari jawaban, justru itu tidak melemahkan penyidikan, tapi seringkali menguatkan konstruksi niat dan sikap batin. Itu juga sejalan dengan Michael Foucault, sahabat. Michael Foucault mengatakan bahwa kekuasaan hukum tidak tergantung pada pengakuan, tetapi pada arsip, dokumen, dan relasi bukti. Jadi ketika Roy Panci berteriak peradilan sesat, yang sesat itu saya kira logikanya. Jadi bukan proses hukumnya. Roy Suryo boleh nyinyir, itu adalah hak sebagai warga negara. Tapi menjual ilusi hukum ke publik seolah-olah diam sama dengan kebal hukum. Karena kalau itu benar, maka yang paling jujur di negeri ini bukan warga yang taat hukum, tapi para pelaku kejahatan yang paling pintar menghindar. Hukum tidak butuh pengakuan untuk bekerja, sahabat, tapi hukum butuh bukti, nalar, dan akal sehat. Dan di titik itu, nyinyir Roy Suryo gugur sebelum sidang dimulai. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.